Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana, la ilma lana, sedikit pun, setetes pun tak ada ilmu kita. Kita mau ngomong apa, kita mau dapat ilmu apa, tak ada. Illa ma 'allamtana, kecuali apa-apa yang Allah sudah pernah ajarkan kepada kita. Dan doa itu, lafaz itu diucapkan oleh malaikat, makhluk yang pernah ketemu Allah, melihat kebesaran Allah, melihat dari dekat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Al-Baqarah ayat 30. 221 atau 5230. 532. 232. Wa idh qala rabbuka, dia 30-nya kan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat itu kerjanya dua, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, bertasbih dan mensucikan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, diskakmat sama Allah. Diam, kau tak tahu, aku tahu. Berapa banyak orang kecewa dalam kehidupan ini abang kakak, karena bertindak tanduk, bertingkah laku seolah-olah dia lebih tahu daripada Allah. Kenapa sih saya tuh enggak jadi ini? Kenapa sih bisnis saya gini? Kenapa sih gini? Nah, itu cara Allah semua tuh. Itu di luar kontrol kita dan memang bukan kerja kita. Ya Allah, kalau memang ini baik untuk saya, menurut engkau, ya aku ngikut sami'na wa ata'na. Kalimat ini enggak mudah bang kakak. Sami'na wa ata'na sama ketetapan Allah bagi benda itu tak sesuai dengan maunya kita. Oh, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Saya pun ngomong gini bertahun-tahun gak belajar berdamai sama diri sendiri. Sampai akhirnya saya, tanda kutip ya, letih seorang gitu ngelawannya. Saya bilang, ini aku ngelawan tak bisa habis benda nih. Ya aku coba terima, rilis. Nah, apa yang terjadi pada saat rilis? Nah itulah Allah kasih hadiah-hadiah yang kemarin cerita kita kan. Pengennya cuma dapat legalisir ijazah, ternyata justru malah dapat yang lain-lain banyak. Nah saya ekspektasinya sudah rendah gitu. Ya udahlah, ekonomi aja lah bahasnya gitu. Toto dapat bisnis, kan terkejut gitu. Jadi happy-nya tuh happy lebih gitu, karena sudah pasang spek rendah. Kalau cuma kayak gini enggak apa-apa lah, kita nongkrong, anggap aja misalnya transit di bandara, ya anggap aja lah lagi camping gitu. Tahu-tahu ada yang bantu ngasih lounge. Oh, alhamdulillah, rezeki dari Allah. Gitu. Misalnya kita, ya udahlah paling nanti kita cari mobil lah, bis gitu. Ada yang bantu, Ustaz kita bantu, Ustaz pindahkan dari terminal 1 ke terminal 2 lewat jalur bawah. Alhamdulillah, rizqun karim. Jadi belajar mensyukuri hal-hal kecil, karena tadi tuh semua terjadi atas campur tangan dan izin Allah. Maka malaikat pun dikasih pelajaran sama Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan namaku semua benda ini jika kamu yang benar. Adam menyebutkan asma, ism. Jadi ini tadabur ya, boleh setuju boleh enggak. Apalah pekerjaan pertama kali yang dilakukan oleh makhluk bernama manusia itu di muka bumi? Ketika Allah ciptakan, bukan di muka bumi. Ketika Allah ciptakan, pekerjaannya apa? Profesinya? Mengajar. Muallim. Wa 'allama Adam, itu fi'ilnya disebut Allah. 'Allama yu'allimu. Fa'ilnya, ismul fa'ilnya muallim. Itulah kenapa saya pakai namanya ruang muallim. Tapi kan tidak mungkin bisa ngajar kalau tidak punya ilmu. Gimana caranya? Nah, maka di ayat 32-nya Allah bilang, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi apa yang kita bicarakan di SMK, ayat apa yang mau keluar, ya kan, termasuk kemarin At-Tolak 65 ayat 4 dan 5 yang selama ini kita
oh iya aku yang FYP itu cuma ayat 2 dan ayat 3 gitu. Ternyata di ayat 4 dan 5 itu juga dahsyat. Oke, kita buka lagi At-Tolak ya. Abang Kakak masih lanjut supaya bisa connect. Karena ada sesuatu yang juga masih tersembunyi di At-Tolak yang jarang dibahas. Ini ada hubungannya sama Ramadan kita. Yuk. Ayat kemarin, wa may yattaqillaha ayat 4 ya. At-Tolak 65 ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kan kemarin saya bahas tentang izin Allah kan. Terus bahas tentang ini. Ya mungkin ini bagi orang lain hal kecil ya, tapi bagi saya tuh gini cara Allah tuh. Kami kemarin jalan ke sebuah tempat lah di Lampung. Begitu jalan tuh parkiran tuh penuh gitu. Full sekali sampai belakang-belakang. Habis itu udah di level, ya udahlah kalau emang nggak dapat nggak apa-apa, balik ya gitu. Selesai ngomong gitu, ya kan, ada parkiran keluar pas di depan pintu. Jadi bunda nggak mau parkir di belakang kan kejauhan kan, jauh sekali memang. Jadi depan tuh udah dekat pintu keluar. Di daerah dekat pintu keluar tuh ada mobil keluar langsung kita dapat di situ. Diam saya sambil nganok parkir tuh. Oh saya bilang Allah tuh kalau mau bergurau tuh kayak gini-gini ya, dikasih parkiran. Ya mungkin bagi orang dapat parkiran tuh hal receh gitu ya. Jadi kalau antum tahu padatnya tempat, nah belajar membaca qiraah, ya banyak tanda-tanda Allah yang dikasih ke dalam kehidupan kita sehari-hari tuh. Mau enggak kita baca sinyal itu, mau enggak baca tanda-tanda itu, karena Allah bilang wa fi anfusikum afala tubsirun. Tanda kebesaran itu ada dalam diri kita sendiri. Jadi gini, tadi ada kalimat bagus. Setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Apa? Timeline masing-masing. Orang timeline masing-masing. Misal tuh gini, timeline tuh gini. Ada waktu di umur, misalnya Bang Banjir di umur 25 dengan Haidir umur 25 itu pasti beda jalan hidupnya. Dodi di umur 25, Adia di umur 25, Lutfi Zulkid umur 25. Itu timeline-nya masing-masing beda-beda. Ada yang nikah umur 25, umur 35 baru punya anak. Ada yang nikah umur 25, umur 24 udah punya anak. Salah ya? Gimana tuh? Apa nih? Setiap orang punya timeline masing-masing. Nggak bisa kita bandingkan diri kita sama orang lain. Karena memang jalan hidup yang Allah tentukan untuk si Fulan bin Fulan tuh udah ditentukan 50.000 tahun sebelum. Nah, Lutfi nggak bisa bandingkan nasib pernikahannya sama Ajib. Beda, Pi. Nggak mampu mungkin Lutfi menjalankan apa yang dialami oleh Ajib. Maka Allah pilih Ajib karena Allah yakin Ajib tuh mampu menjalaninya gitu lah kira-kira. Ajib. Haidir dikasih kayak gitu, nggak bisa. Dodi udah cuma Ajib yang diizinkan Allah. Gitu. Astagfirullah. Ajib kan gitu kan. Ajib. Iya, beda timeline-nya. Ada yang sukses umur 30, ada yang sukses umur 50, ada yang baru berhasilnya sudah mendekat umur 40-an. Ada yang sebelum 40 udah berhasil dengan izin Allah. Semua orang punya timeline masing-masing. Capeklah kita, lelahlah kita kalau kita membandingkan diri kita sama orang lain. Fase-fase kita semuanya ini mencari Tuhan ya. Kan PPT kan, para pencari Tuhan. Ada juga PPQ kan, para pencari Quran. Orang-orang yang mencari Quran seperti saya ini kan harus 2010, 2011 dulu di Malaysia gitu loh. Babak belur dulu di KL. Baru ketemu, mahal Quran ini rupanya. Selamanya aku jadikan Quran cuma tempat jadi mangkok ya. Nah, kemarahan saya sama diri saya sendiri itulah yang membuat saya akhirnya, aku tak bisa kayak gini nih. Aku tak bisa terus-terus begini. Buang-buang waktu, buang-buang energi kan. Termasuk juga saya ya, boleh setuju boleh enggak, berdebat sama al-jahil gitu. Berdebat nih habis-habiskan waktu, buang-buang energi. Ya kan? Karena mereka enggak cari kebenaran, mereka cari pembenaran. Apapun yang kita ucapkan tetap salah di mata dia. Makanya saya kalau ada orang ngajak debat, apa gitu misalnya, ayo Ustaz kita berdebat, bawa kitab antum, ya udah, antum benar, saya salah, saya minta maaf, dah selesai. Fokus sama yang mau ya, YMMA, yang mau aja. Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Walaqad sarrafna, ini melincing sedikit ya. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli mathal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu paling banyak bantah. Jangankan kita Bang Kakak, Allah ya ditentang ya.
Allah tuh ditentangnya. Jelas-jelas Allah tuh maha benar gitu. Masih ditentangnya. Mau diedit nih Quran itu. Saja gila. Apa? Apa kata si dahulu? Saja gila. Saja gila. Saja mantap. Hah? Saja mantap. Itu sih bukan mantap, saja gila. Nggak ada untungnya gitu. Maka Rasulullah bilang kalau kau berdebat, lebih baik kau menghindar. Walaupun posisimu kau ada sesuatu yang benar, karena akan dapat hadiah di pinggir-pinggiran surga. Ya bagi saya sih bagus di pinggir surga daripada tengah-tengah neraka. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Nah, sekarang lihat. Masih di At-Tolak ayat 5. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah kasih jalan kemudahan. Mudah dalam dapat ilmu, mudah dalam bertaubat, mudah dalam bangun malam, mudah dalam bangun qiyamul lail, mudah untuk kita bergerak ke masjid, mudah untuk kita dapatkan rezeki yang halal. Allah kasih kemudahan-kemudahan. Itu kan tanda Allah sayang kan? Allah kasih kemudahan. Karena kalau yang dibantai Allah tuh juga dikasih Allah kesulitan. Kan wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Berarti mafhumul mukhalafahnya pakai kaidah fikih apa? Wa may ya'sillah yaj'al lahu min amrihi usra, kan gitu cara bacanya, betul enggak? Mana yang Bang Banjir, mana yang paham bahasa Arab nih Bang Banjir? Phone a friend. Phone a friend. Wa may ya'sillah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah misal itu, yaj'al lahu min amrihi usra. Allah akan bikin jalannya sulit. Sebaliknya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Zalika amrullah. Itu perintah dan instruksi dari Allah. Anzalahu ilaikum wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Ini keren banget kalimatnya ini. Wah, ahlan wa sahlan Ustaz Hamad Rasyadi, tadi ada Gus Ajir kalau tidak salah tadi itu. Sehat-sehat semuanya guru-guru ya. Kalau salah tolong dikoreksi saya ya. Kalau ada yang salah-salah tolong saya dikoreksi. Masih belajar saya ini. Jazakumullah khair, berkenan nonton subuh-subuh. Sehat-sehat selalu Ustaz Hamad dan Gus Ajir dan semua guru-guru yang ada bersamanya. Surat berapa Ustaz? Surat ke-65 ayat 4 dan 5. Nah, abang kakak, kita lompat sedikit ya. Kita lompat ke ayat 7. Ustaz Fanani nanti kalau salah tolong dikoreksi ya. Soalnya ada yang menyanggah tanda kutip ayat ini. Kita buka ayatnya ayat 7. Udah disabilo belum? Dah? Baca ayatnya dulu. Liyunfiq. Mana Zul? Zul, bacakan Zul, tolong Zul. Ada Kori internasional gitu nih. Jangan sampai Ustaz Hero yang baca Zul. Mana Zul? Ada Zul? Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Dah? Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Nah, saya mau minta pendapat antum dulu, terutama yang di Zoom. Apa respon antum terhadap ayat ini? 65 ayat 7 tapi. Ini sama ayat surat 134 Ustaz. Berinfak di waktu lapang dan sempit. Ya. Oke. Ini penjelasan lebih detail lagi. Apa namanya, fadilah lah. Apa hadiah yang Allah siapkan ketika di kala lapang maupun sempit dia tetap berinfak. Berarti ayat ini baru turun berarti ya? Baru ini. Baru landing. Yang lain silakan. Ayo. 65 ayat 7. Lihat kalimatnya li, lam di situ. Itu kalau di i'rabkan tuh ada artinya lam. Yang lain? Ustaz Hero atau siapa gitu, atau Abu Hasan atau Kak Yuli atau ini ketika antum enggak disuruh patungan loh ini. Saya enggak minta duit kan. Minta kalau patungan jadi patung semua oke lah, ini minta. Boleh ini Ustaz. Li ini apakah sama dengan yang di asnafnya zakat Ustaz? Lil fuqara, lil masakin. Sama enggak ini enggak? Beda.
Beda nggak? Kalau li itu Beda. kepemilikan. Kalau li yang ini itu li instruksi, lil amr, li untuk perintah. Oh. Kalau li bertemu ism berarti kepemilikan. Kalau li bertemu dengan CL berarti dia instruksi. Nah, Naam. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz Hero tuh tahu sebenarnya, cuma beliau tawadhu, enggak mau nunjukkan ilmunya. Ya betul. Ana ufadil al-masai awan. Fadil sama saya. Omise berarti. Oh, bisa ga? Omise kayaknya dia. Oh, bisa, ngeri kali. Saya kalah ya. Anak homisnya ai gitu. Ai wa aya ai fil amr. Sadarlah. 5 sadarlah. Liyunfik, hendaklah seseorang itu kata Allah berinfak, ya kan? Kan coba kalau antum baca terjemahannya saja ya, baca terjemahannya. Kita belum bahas bahasa Arabnya. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan rezeki memberi nafkah menurut kemampuannya. Ayat ini memang katanya asbabun nuzulnya untuk nafkah suami kepada pasangan. Memberikan nafkah. Liyunfik dzu sa'atim min sa'ati. Tapi lafaz anfaqa yunfiku itu kan lafzul am. Infak aja. Nah, yang menarik itu kalimatnya gini. Liyunfik dzu sa'atin. Orang yang punya keluasan rezeki memberi nafkah menurut kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Tapi siapa yang disempitkan tetap harus berinfak sesuai dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada dia. Pembenaran kita selama ini, ayo coba. Apalah kalimat orang selama ini ketika disuruh Ya, infak? udah ada rezeki lah kita infak. Sekarang saya butuh, mana bisa infak. Terus MC ketika acara-acara tablik akbar atau ke Bapak Ibu siapa saja yang sedang keluasan rezeki silakan berinfak, yang tidak punya ya tidak apa-apa gitu. Buat sendiri aja susah apalagi buat orang lain. Ngapain sih antum-antum tuh mikirin anak yatim? Ngapain sih mikirin orang lain? Ya infak dulu dong diri sendiri. Padahal di ending ayat itu ada hadiah. Saya ja'alullah. Ja'ala, ingat kemarin kata-kata ja'ala. Apa ja'ala itu? Create something new. Create something new. Sesuatu yang tidak ada sama sekali dibikin Allah jadi ada. Berarti mungkin secara saldo di rekening, ngepas saldo rekening kita. Kan bisa tuh transfer sekarang 12 rupiah, 50 rupiah. Kan Allah tidak lihat nominal. Bisa tidak antum infak misalnya 100 rupiah gitu ya di mobile banking? Bisa, sesama bank itu kan bisa. Bang Henry sama Bang Fanani gitu transfer 100 rupiah bisa kan? Sesama bank loh. Apa yang kita harapkan iman kita berbunyi di saat itu tuh lalu mengatakan, ya Allah, kau tengok ya aku berinfak segini nih ya Allah, baru mampu 100 rupiah, 50 rupiah, 1000 rupiah, 1000 rupiah per hari. Aku baru mampu segini ya Allah. Maka Allah bilang, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Udah tahu Allah tuh pasti banyak yang usr, pasti banyak yang susah. Makanya kalau mau mudah berinfaklah. Kalau hamba Ramadan itu kan Ramadan aja dia soleh. Habis Ramadan hilang infaknya kan. Padahal Allah sekali lagi tidak lihat nominal. Infakmu tidak bikin Allah kaya, pelitmu tidak bikin Allah miskin. Coba bilang. Infakmu tidak bikin Allah kaya, pelitmu tidak bikin Allah miskin. Tak ada urusan bos. Ya, jawab jujur. Orang lebih suka nerima atau lebih suka memberi hari ini? Nerima. Mentalnya mental nggak nada. Buang jauh-jauh Bang Aka. Nah, ini yang Allah mau kasih. Makanya ya atolak ini kan memang judulnya tolak ya. Ya saya juga akhirnya mentadaburi. Ini juga mungkin tolaknya kita dengan kepelitan, tolaknya kita dengan syuh. Saya kemarin bilang kan, orang tidak mau infak, tidak mau zakat, tidak mau wakaf, itu bukan bakhil, itu syuh. Karena kalau bakhil itu masih dinikmati untuk diri sendiri. Kalau syuh itu diri sendiri tidak mau menikmati, orang lain pun tidak mau dinikmati, itu namanya syuh. Apa tapi orang yang tidak mau infak, tidak mau zakat, tidak mau wakaf itu namanya syuh. Syuh itu apa? Syuh itu pelit sama orang lain, pelit juga sama diri sendiri. Oh, itulah kepelitan ekstrim. Itulah dia kepelitan ekstrim itu. Namanya syuh. Alif lam sya ha asyuhu. Sekarang kawan-kawan, setelah tahu nih 65 ayat 7, masih berani enggak bilang gini? Bapak-bapak yang punya uang, kelebihan rezeki silakan berinfak, yang enggak ya enggak apa-apa pakai doa saja. Kira-kira
Edit Quran Ustaz. Gimana? Gimana Dewan Syariah? Ya gitu. Speechless ya kan? Ini ayat, saya pertama kali lihat ayat ini, temen juga saya. Oh, endingnya tuh loh. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Oke. Aku ini kan lagi perlu pertolongan. Luqmanul Hakim 2010-2011 kan lagi di bawah banget, lagi bawa belur kan, lagi nyungsep itu. Nah, pada saat nyungsep itulah saya ngerasa, tak bisa nih aku bertahan lama-lama kayak gini dengan gaya lama. Same action, same result. Kalau saya masih melakukan hal yang sama, saya akan dapat hal yang sama. Maka bandingkannya, jangan bandingkan sama orang yang lebih bawah. Kalau kan gini, akhirat lihat ke atas, dunia lihat ke bawah. Coba bilang. Akhirat lihat ke atas, dunia lihat ke bawah. Kan gini, kita udah tahajud nih misalnya 2 rakaat. Tapi dengar ada orang bisa tahajud setengah 3. Sudah mandi, sudah tahajud, sudah di atas sejadah, sudah nghabiskan setengah jus misal gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh bikin kita ghibthah tuh, bikin kita iri dalam hal positif. Kok dia bisa sih setengah 3 udah bangun? Aku nih jam 4 ya bangun ngepas-ngepas gitu. Nah kalau akhirat lihat ke atas. Kok ada orang sedekah 1 miliar ya? Kok bisa ada orang bagi-bagi handphone seenak-enaknya ya gitu? Kok ada orang bisa zakat sampai miliaran ya? Kan saya tuh nengok. Ada salah satu hamba Allah tuh berzakat tuh 1 miliar. Wah saya bilang enak sekali, pengen kayak dia gitu. Zakatnya 1 miliar, belum termasuk sedekah loh ya. Zakat saja 1 M. Zakat sahaja. Kita mungkin nengok duit 1 miliar pun mungkin belum lah. Makanya akhirat lihat ke atas, dunia lihat ke bawah. Saya biasa kalau lagi naik mobil sama anak-anak gitu ya, nengok ada orang kan yang mohon maaf ya goncengan sama anak di depan satu, di tengah-tengah satu, ibunya tuh udah duduk di belakang kursi tuh, kursi motor belakang tuh. Saya bilang, nak tengok nak, bersyukur kita nak, kasihan orang tuh berhujan berpanas, bawa anak, bawa bekal, kadang-kadang ditambah lagi kayu di belakangnya untuk nyimpan tas-tas. Bersyukur kita nak pakai mobil nak, alhamdulillah, walaupun mungkin bukan mobil kita, mobil pinjam kan, mobil masjid kan mobil pinjam. Nah, akhirat lihat ke atas. Bang, apa dah istighfar bang? Alah Ustaz Fir'aun lebih banyak gitu daripada saya. Nggak begitu benchmarkingnya. Masa kau bandingkan dosa kau dengan Fir'aun? Ya janganlah. Nah orang hari itu balik-balik. Untuk akhirat dia ngelihat ke bawah, untuk dunia dia ngelihat ke atas. Urusan akhirat lihat kemana? Atas. Lihat ke atas. Wah ada orangnya bisa qiyamul lail. Kok dia bisa istiqomah pejuang takbiratul ihram 40 waktu tidak pernah berhenti. Bisa dia pergi umroh tiap bulan ya, dengan rasa dan kualitas ibadah yang sama. Pergi haji setiap bulan gitu kan? Ya, tiap pergi haji tiap bulan. Itu ojo dikeplai ya, mesake. Ayo, bacain ya. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Jadi abang kakak lihat kalimat saya ja'alullah. Maka pasti Allah akan. Nah gitulah kira-kira. Menyangatkan berarti ya Ustaz? Iya. Haji tiap bulan emang ada. Haji kan tiap tahun. Perlu dijawab nggak kira-kira nih? Ya, itu taruh itu. Mas Adi suruh jawab taruh. Dijawab ada disebut. Disebut taruh kayak gitu. Iya. Pekan perkenalan. Baru kenal sama Yaman ya? Tolong Bang Jerry Pemalu, tolong dijelaskan Bang Jerry Pemalu. Dah, oke ya. Sekarang gini, kita fokus di ayat 7 dulu. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Allah bilang kan, siapapun yang dapat kesulitan, maka akan dapat kemudahan. Balik lagi ke yang kemarin. Ayat 4 dan 5. Ya kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau kita hari ini, detik ini, saat ini ngerasa urusan kita kayaknya sulit, ribet, jelimet, bulat, muhasabahnya gimana? Tak pelit Ustaz? Nah, nasib. Selesai lah. Iya. Langsung kafaratul majelis. Langsung gas haji. Ketemu jawabannya. Ini untuk muhasabah ya, bukan untuk nunjuk muka orang. Ya kan, kalaupun nunjuk muka orang ya mohon maaf lah nyun sewu gitu. Ngapa urusan masih sulit? Pelit.
Lihat ayat 7. Lapang dan sempit kata Allah. Infaklah, geser. Apa tadi? Infakmu tidak membuat Allah kaya, pelitmu tidak membuat Allah miskin. Siapa perlu siapa? Makanya orang meninggal kan pengen balik ke dunia. Na'mal solih, farji'na na'mal solihan. Fa'as-saddaqo wa aku minas solin. Aku pengen sedekah dan termasuk orang-orang yang soleh. Pembenaran bahwasanya aku tidak punya duit, aku tidak lagi butuh, aku tidak lagi perlu. Jadi gini, ikut saya. Orang pelit, badannya gampang sakit. Orang pelit, urusannya pasti sulit. Urusannya pasti sulit. Orang pelit biasanya kuburannya sempit. Kuburannya sempit. Jadi pelit ini Abang Kakak luar biasa dampaknya. Makanya asyaitonu ya'idukumul faqra, menakut-nakutimu dengan kemiskinan. Memang itulah proyek utamanya. Nyambung kira-kira. Dan setannya ternyata bukan setan dari golongan jin aja, ini membuktikan setannya ternyata ya manusianya itulah. Iya, fix. Orang pelit badannya gampang sakit. Orang pelit urusannya pasti sulit. Orang pelit biasanya ya, tidak semua, kuburannya sempit. Pedagang, pengusaha, lebihkan. Nih, kata Rasulullah apa? Tepati takaran timbanganmu. Kan para sahabat waktu pasar Madinah ya, kan sebenarnya waktu buka pasar di Madinah kan, kata Rasulullah, tepati takaranmu, karena orang-orang sebelah pada curang timbangannya. Kalian jangan, kata Rasulullah, dan lebihkan. 2 ya prinsipnya Rasulullah tuh. Tepati takaran, lebihkan. Oh, langsung pindah customer. Kakak pelit apa? Saya dari Malaysia. Kedekut. Bakhil, garam tuku. Jadi gini, kakak misalnya ada Kak Eci, Pekanbaru. Kakak jual buah. Begitu ditimbang, kakak tepati takarannya, kakak timbangnya 1 kilo. Ibunya beli 1 kilo. Tambah 2-3 biji lagi jeruknya, atau mungkin tambah 1-2 biji. Kalau semangka enggak bisa lah tambah 2-3 biji semangka. Tangga. Maksudnya kalau buah tuh misalnya kayak langsat, duku kan masih bisa tambah-tambah tuh. Nah, masukkanlah berapa. Atau mungkin ya, Kak, ini pisangnya Kak ya, dapat tambahan. Jadi lebihkan. Niatkan dalam hati, ya Allah, ini niat saya sedekah, akadnya supaya ngalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua, menyenangkan hati Rasulullah, jadi penembus dosa di masa lalu, dan mudah-mudahan lewat wasilah saya berinfak ini dalam keadaan seperti ini, Allah kasih saya kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Dan tidak mesti kan Abang Kakak balasannya itu langsung ke kita. Bisa saja Allah balasnya ke anak kita, ke cucu kita, keturunan kita, dan seterusnya. Sip. Jadi ini apa namanya, 65 ayat 7 ini mudah-mudahan jadi bahan kita untuk ngelihat ke dalam diri kita. Ingat kemarin ya, Quran itu dipakainya untuk nengok ke dalam atau nengok keluar? Ke dalam. Nengok ke dalam. Nah, maka nih saya mau kasih ijazah sama antum. Mau kasih ijazah enggak? Nah, catat ya. Ya Allah. Ya Allah. Jadikanlah saya anak cucu keturunan selama-lamanya. Orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak berwakaf. Dah, ya Allah, jadikanlah hamba, orang tua, kakek, nenek, guru-guru hamba, orang-orang yang punya hak atas diri hamba, pasangan, anak, cucu, keturunan, sampai hari kiamat selama-lamanya, menjadi orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak bersedekah, paling banyak berwakaf, dan paling banyak menyembunyikan kebaikan. Sudah saya share, di copy, paste, share, jadikan poster, jadikan apa terserah kita, jadikan banner dan segala macam, posting. Tolong tuh saat dia jadikan. Pakai Excel, jangan editnya, pakai Excel. Ya. Jadi doanya, Abang Kakak ada 2 poin yang penting di situ tuh. Paling banyak berzakat, infak, paling banyak berziswaf. Terus satu lagi, paling banyak menyembunyikan kebaikan. Maksud saya jangan sampai tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Asyuhu pakai shin, sya, titik 3. Masya Allah, ada Ustaz Ebit. Coba kita invite. Ngomong-ngomong berbagi,
Ada Ustadz Ebit Leo. Assalamualaikum Ustadz. Ya Allah, jadikanlah hamba itu orang tua, kakek, nenek, guru-guru hamba, orang yang punya hak atas diri hamba, liman lahu hakun alaina nih ya. Pasangan, anak cucu, keturunan, sampai hari kiamat selama-lamanya. Orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak berwakaf, dan seterusnya. Dan jadikanlah hamba orang yang paling banyak menyembunyikan kebaikan. Kenapa harus dimasukkan paling banyak menyembunyikan kebaikan? Ada 3 golongan yang dilemparkan Allah pertama kali ke neraka. Pertama, orang yang berjihad, ya kan? Di jalan Allah. Orang yang berilmu, sama orang yang dermawan. Ngeri-ngeri ya. Nah, di copy tadi, file tadi, simpan ke grup KL. Mungkin ada yang sedang, ini mana orang Pontianak yang sedang balik kampung Pontianak nih, hilang deh nih. Kena kue lapis tumbang deh. Ada 2 poin di doa itu abang kakak. 1, paling banyak berzakat, berinfak. Kan tadi, dengar saya cerita, ada orang zakat 1M, zakatnya 1 miliar. Asli itu bikin cemburu. Allah, saya bilang, saya nengok sendiri soalnya catatan itu, zakat 1M. Dan bukan 1 orang yang saya pernah temuin. Ada orang bersedekah bang kakak, berinfak dengan akad infak umum, maksud infak yang tidak terikat, itu 200 juta. Terus dia bilang gini, saya malu Ustaz sama Allah. Apa yang Allah titipkan ke saya itu terlalu banyak dengan sehat dan segala macam. Apa yang saya berikan ini, tidak ada apa-apanya Ustaz. Ada orang sedekah 200.000, minta disebut namanya 5 kali sehari. Infaknya seuprit, ya kan? Minta disebut nama. Tentu ini tidak bermaksud mengeneralisir ya. Artinya abang kakak, saya mau ngajak kita nih naik level. Udahlah banyak, diam-diam gitu loh. Badai, apa? Sedekah apa? Badai. Banyak, diam-diam, ikhlas. Tapi orang ikhlas kan tidak ngomong. Sama kayak orang tidur. Bang, lagi ngapa bang? Saya lagi tidur gitu. Ya buatlah, orang tidur tidak sadar. Maka hati-hati dengan kamera manusia, karena kamera manusia bisa jadi membuat amal jadi sia-sia. Amalan bocor karena hati kotor, amalan sia-sia karena kamera manusia. Coba diulang. Amalan bocor karena hati kotor, amalan sia-sia karena kamera manusia. Abang kakak setuju nggak kira-kira? Umur kita bertambah, usia kita bertambah, jarak kita dengan kematian makin dekat. Saya ngajak abang kakak untuk beramal secara diam-diam. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Misalnya Dapi nih, berapa Dapi umur sekarang? 24. 24, kata Dapi, saya sih masih muda Ustaz. Ada jaminan Pi umur 25 masih hidup? Tak ada. Boleh dong nyicil amalan-amalan baik dari sekarang. Maka tadi 2 kata kunci di doa itu yang saya sudah ijazahkan ke antum semuanya. Ada kalimat paling banyak menyembunyikan kebaikan. Di saat mungkin dunia sosial media hari ini show off, posting everything, apa istilahnya? Apa-apa jadi posting tuh, lagi makan di posting, berak di posting, kencing di posting, air kencing kuning di posting. Alah jengkol aku tadi malam tuh, tadi di postingnya jengkol. Ya kan? Sikit-sikit instastory, sikit-sikit. Sepenting seartis apa kau? Pick me. Hah? Pick me. Pick me, apa istilahnya? PICK. Ya, pick me. Pick me. Nah, istilahnya tuh pick me. Dikit-dikit posting. Dikit posting itu pick me istilahnya. Yang nggak penting kadang ya gitu. Kurang lebih gitu lah. Istilahnya pick me berarti. Karena dia ngerasa dirinya artis gitu ya, atau dia apa? Atau ada sakit jiwa atau gimana? Mungkin. Sini saya mau nanya sama yang sebelah sini, kolonial. Semua yang sebelah sini ini tak ada yang kayak gitu soalnya. Pengen di komen orang biasa tuh pick me gitu. Oh, kayak caper gitu lah ya, Caper. cari perhatian. Bahasa sekarang pick me. Pick me. Oh Allah. Nanti rame nih, pasti rame nih.
Kan itu untuk dakwah ya man, itu untuk syiar. Iya, pintar, solehah. Pick me, pengen di apa? Apa tadi itu? Pengen disebut. Foto. Disebut dimension ya. Oh, oke. Lagi bagi THR joget tenet tenenet tenenet tenenet, habis kena serang joget Yahudi katanya, berdebat lagi, oh itu bukan Yahudi, itu dari Uzbekistan, itu dari apa namanya, Kirgistan, bukan dari Siantan, habis. Aduh, baru dah lebaran, baru selesai maaf-maafan, berkelahi, saling sindir. Ayaman mic-nya nggak ada suaranya, nggak pakai mic betua. Baru kemarin kan, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Habis itu sosial medianya sampah lagi. Satu bilang Yahudi, satu bukan Yahudi itu yang ikut-ikut. Ini wah, terjadilah perbedaan pendapat ulama. Pusing Dewan Syariah. Nggak usah ikut-ikut Dewan Syariah, nggak usah keluarkan fatwa ya. Allah kata dia, paling juga kamu ikut juga karena keluargamu udah ada yang bagi-bagi THR gitu kan. Kalau kau dibagikan THR pasti kau ikut joget-joget juga. Bes, berantem. Kata iblis, mantap omset baru keluar nih kata dia. Belum seminggu Abang Kakak, Idul Fitri belum seminggu. Iblis udah bikin omset dah. Banyak omset iblis. Berdebat, ikut komen, ikut nge-share. La haula wala quwata illa billah. Makanya kan kalau bikin ucapan tuh, kami sekeluarga mengucapkan sama-sama. Cuman lah. Ya kan, letih kita nasihatinnya, letih kita ngasih taunya. Tak ada mempan. Kue korket, kue blodar. Coba bilang. Kue kroket, kue blodar. Udah sakit baru sadar. Ustadz nyebut Siantan, terlepas sapu saya Ustadz, lagi nyapu dengan kajian sambil berkemas. Oh mantap. Iya kan? Oh, nanti yang satu bilang gini, aku sih nggak FOMO, aku sih nggak ikut-ikutan. Oh, yang satu bilang, kau nggak ikutan karena nggak ada yang ngasih THR. Berkelahi, betuah. Oh betuah. Iblis baru lepas, baru dia keluar dari penjara nih. Baru keluar iblisnya, setan. Baru merdeka mereka. Baru merdeka. Kita udah kelahi gara-gara joget satu, joget dua. Bisa ke Abang Kakak belajar untuk ngerendahkan ego, untuk tidak berdebat walaupun di posisi benar tuh. Itu kata Rasulullah dapat hadiah pinggiran surga loh. Saya sih karena tahu banyak dosa, banyak aib, banyak kekurangan, berpikirnya sederhana aja. Lebih bagus aku di pinggir surga daripada tengah-tengah neraka. Setuju? Nanti satu lagi bilang nih, saya sih tidak ikut Ayaman. Ngapa pula asam urat. Dia tak bisa joget dia. Dia tidak ikut tuh bukan karena sadar, karena asam urat. Ada. Baru go public itu iblisnya. Dapat borongan dia tanpa harus kerja keras. Semua yang punya sosmed, semua yang punya follower ngerasa boleh berpendapat, berargumentasi. Abang Kakak, ayah bunda, ya, saya tanya sama antum-antum ya. Antum kan kenal sama saya kan, kenal sama, mudah-mudahan lah kenal sama Ayaman. Kira-kira pernah nengok enggak Ayaman tuh dengan sosmed itu di mana gitu, ngapain? Antum yang pernah follow saya gitu, saya tuh mau posting apa aja tuh mikir berkali-kali, apapun mau diposting tuh. Apalagi Ayaman bahas dong ini lagi rame, ini lagi happening, segala sesuatu di ini kan. Saya punya cara berpikir sendiri ya, cara punya pikir sendiri. Boleh setuju boleh enggak ya, boleh setuju boleh enggak. Orang-orang yang tanda kutip repot dan ikut-ikutan kayak gitu tuh fix kurang sibuk. Menurut saya kurang sibuk. Halo? Oh yang di Zoom freeze ya? Semua dikomentarin. Bahkan ada yang mancing-mancing juga. Ayaman bahas dong ini, Ayaman bahas dong ini. Enggak, saya bilang, saya mau bahas yang saya mau bahas ya. Oh, kan? Nanya, ini mulai mancing-mancing. Apa hukumnya velocity? Ya. Saya enggak ikut-ikut Abang Kakak. Enggak ngerti saya. Masih
Kalau saya masih awam Abang Aka, ilmunya masih dikit, masih kecil. Rame sekali itu. Semua orang bahas itu. Saling serang, saling sindir, kata iblis. Omset. Apa kata iblis? Saya pension Omset. Kelailah kita, teruskanlah tuh bagus. passive income. Baru minta maaf, baru nangis-nangis. Kritik sana, kritik sini. Kita tahu ndak orang yang kita kritik tuh tak punya telinga. Orang yang kita sindir tuh tak punya mata. Orang yang kita kasih nasihat tuh tak punya hati. Telinganya peka, matanya buta, hatinya mati. Coba dalam. Telinganya peka, Matanya buta, matanya buta, hatinya mati. hatinya mati. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa Yaman sekarang di dalam, tidak keluar-keluar? Yaman cari orang yang mau diajak gerak, mau diajak berbuat, mau diajak turun ke lapangan. Makanya Yaman tuh teman belajar, teman bergerak, teman berproses. Karena saya pun masih berproses juga, maka memperbaiki diri saya dari diri saya yang sebelumnya. Saya hancur juga, error juga, rusak juga, konslet juga. Beda lah sama kayak misalnya Ustadz Hero gitu kan, dari lahir udah membawaan soleh lah. Auto solawat tuh. Bisa aja saya. Nah, bisa aja saya gitu. Apa kata Ustadz Hero? Duh, bisa aja saya gitu. Yang pernah nonton Metro TV tahu tuh, bisa aja saya. Kirim salam ya sama beliau ya, bilang kalimat beliau dipakai sama Yaman gitu. Itu sindiran sarkas itu. Ya kan? Saya enggak niru aunya lah. Au tuh mirip apa gitu lah. Ya kalau bisa aja saya, itu keren lah. Jadi siapa Yaman tuh? Yaman tuh teman belajar. Teman, nama gak teman belajar ya? Kita belajar sama-sama gitu loh. Makanya duduknya di bawah. Nah, yang belum ngerti kan, kenapa Yaman gak mau duduk di atas gitu? Itu kan ada falsafahnya, ada filosofinya. Kenapa duduk di bawah? Ada artinya. Teman belajar, teman bergerak juga. Jadi Yaman gak pengen cuma ngajar aja, ngasih tahu kita harus gini, tapi gak praktek. Ya kan? Nah, teman berproses. Proses jadi lebih baik. Proses yang di-share itu adalah kebaikan. Proses yang di-share itu adalah amal soleh. Aiman posting nggak? Posting. Tiap hari Aiman posting. Tiap hari nggak Aiman posting? Tiap hari, bos. Sosmednya nggak nganggur. Tapi dipilih waktunya. Dipilih kontennya, dipilih videonya, di QC. Jangankan konteksnya, jangankan kontennya, ya kan, konteksnya. Tipe satu huruf aja, nggak boleh posting. Mana yang pernah ketemu sama Yaman minta edit video? Ada tipe nih dalam satu video, boleh naik nggak? Ambil, turun. Langsung take down. Ngapa kita posting ini? Perbaiki. Baitul Mal berapa kali saya tegur kan? Siap, Ustaz. Apalagi konten-konten yang jelas-jelas provokatif, memancing khilaf. Sefana nih, apa hukumnya? Nah, ini baru boleh tanya. Memposting sesuatu yang berpotensi membuat gaduh, kisruh, dan segala macam. Apa hukumnya? Ya nggak boleh. Saya Al-khuruj bakal. minal khilaf mustahab. Iya, al-khuruj minal khilaf mustahabun. Saya ya, posisi Aiman sekarang nih. Kalau mau narsis tanda kutip itu bisa enggak, Pi? Bisa. Hai guys, Ayaman lagi berak guys. Kalian mau ikut aku nggak gitu? Ada yang mau nonton? Ajib. Saya sewa kameramen 1 orang, insya Allah mampu bayar. Terus kemana-mana Ayaman tuh, ya kan? Berak, jongkok, lagi ngorek hidung gitu, Jib. Posting semuanya. Itu gunanya sosmed. Maunya kita kayak gitu. Saja gila. Apa kata si dahulu? Besak ke gaya. Apa Bang Hen?
Besak ke gaya. Itu pilihan saya, Abang Kakak. Abang Kakak mau posting everything, itu your choice. Saya mana bisa ngelarang. Sosmed kau, Instagrammu, Facebookmu. Tapi saya terus terang pribadi, ketika nengok kamera naik tuh, kayak ular rasanya. Kayak kepala ular gitu, yang setiap saat bisa matok saya gitu. Maka biasa kalau saya datang di satu tempat, lagi pakai mobil, kan ada tuh yang suka tiba-tiba langsung buka pintu tuh. Saya bilang, jangan buka pintu dulu. Tunggu sebentar. Saya tidak melakukan itu ya, karena punya alasannya gitu. Tapi Abang Kakak yang mungkin punya mazhab yang berbeda gitu, monggo silakan. Tapi kalau kita wakil pengasuh, direktur, ya kan wakil pengasuh cabang, nak coba-coba boleh, sila aja. Nanti biar saya yang komen di situ. Masya Allah antum ya. Gitu. Sip ya. Dah, itu hari ini Abang Kakak, itu dulu. Sebenarnya tadi ada sambungannya ayat, tapi ya sudahlah, kita sampai sini dulu. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Semoga dengan kita sadar bahwasanya infak kita tidak bikin Allah kaya, pelit kita tidak bikin Allah miskin, membuat hati kita terbuka, lalu kita sadar sesadar-sadarnya kitalah yang perlu Allah tidak perlu kita. Doakan saya Abang Kakak ya. Doakan Ayahman ya, yang masih banyak kekurangan, banyak aib, banyak dosa, banyak salah ini, semoga bisa jadi pribadi yang lebih baik juga. Nah, tadi Ayahman kasih ijazah doa 2 poin di situ, paling banyak berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, dan paling banyak menyembunyikan kebaikan. Kita belajar Abang Kakak, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita sembunyikan. Tentu tidak ada larangan bersedekah secara terang-terangan dengan niat menginspirasi orang, ahlan wa sahlan. Tapi saya tidak pengen dan tidak juga tertarik untuk mengubah pola pikir Abang Kakak. Kaati kaulah. Apa? Kan sosmed punya kau. Nanti yang dihisap sama Allah juga kau. Jangan narik-narik aku itu ya. Aku udah bilang, Facebookmu, Instagrammu, WhatsAppmu, diminta pertanggungjawaban sama Allah nanti. Apapun yang pernah kau posting, apapun yang pernah kau share. Hati-hatilah, cerdas-cerdaslah dalam memposting dan men-share sesuatu. Clear? Oke. Dah, begitu kira-kira ya. Udah dijasakan tadi ya, ajas tukum. Doanya dipakai, di-share, bagi-bagikan. Postinglah ke keluarga, ke saudara. Jadi doa. Mudah-mudahan jadi doa keluarga besar, Mas. Mumpung grup masih bisa kan? Ketika tangan sudah tidak bisa menjabat, kaki sudah tidak bisa melangkah, ya kan, mulut tidak bisa bicara, pergilah ke rumah sakit, coba cek, mungkin itu gejala stroke ya. Anak-anak Gen Z tidak tahu tuh, itu hanya kalimat orang-orang tua zaman dulu. Ketika tangan sudah tidak bisa menjabat, ya kan, kaki sudah tidak bisa melangkah, Mulut sudah tidak berucap. Nah, pergilah ke rumah sakit, coba cek, takutnya stroke gitu. Nah, yang ketawa-ketawa nih yang tua-tua biasa nih. Yang sudah kolonial 40 tahun. Itu zaman-zaman. Terus kadang-kadang some text missing gitu. Beberapa tulisan hilang. Bang El kok ketawa? Emang Bang El paham? Bang El kan masih muda. Some text missing. Ngerti ya? Ada kan yang jadi karena sinyal atau karena kuota SMS-nya terbatas, jadi some text missing gitu. Copy paste. Cukup. Ya Allah, Robby. SMS lebaran usia yang sudah 40 tahunan. Oh, tahu juga. Kalimat jadul zaman SMS. Sakinglah viralnya tuh ya. Dah, gitu Abang Kakak. Makasih banyak ya semuanya ya. Selamat beraktivitas. Selamat berjualan kalau yang sudah mulai jualan hari Sabtu. Kalau masih family day, silakan lanjutkan family day-nya ya. Mudah-mudahan Allah bukakan rezeki yang banyak ya, berkah halal, kita jadi orang yang paling banyak berinfak, paling banyak berzakat, paling banyak bersedekah, paling banyak berwakaf, dan jangan lupa kata kunci yang kedua, paling banyak menyembunyikan kebaikan. Karena kata beberapa orang guru yang saya tanya, salah satu cara untuk mendapatkan husnul khotimah adalah banyak-banyaklah menyembunyikan kebaikan. Catat baik-baik. Pesan beliau ke saya tidak sebut nama gurunya karena lebih dari satu orang. Beliau pesan, banyak-banyaklah menyembunyikan kebaikan.
Karena itu adalah salah satu dari sekian banyak cara untuk mendapatkan husnul khotimah. Ya, yang lagi berkemas rumah, selamat berkemas. Saya tahu toples-toples sudah mulai kosong ya. Sudah mulai juga masa-masa pemanasan sekarang nih. Semua dipanaskan, rendang dipanaskan, sayur dipanaskan ya kan. Sambutan dengan kehangatan Ustaz. Ya, sambutan dengan kehangatannya, semuanya dihangatin pokoknya ya. Yang nginem katanya, ada yang nginem sekarang nih, menginemkan diri gitu ya. Yes, alhamdulillah itu amal jariah, amal soleh. Ya, niatkan, kerjakan dengan ikhlas. Ada yang nyuci baju mungkin sekarang nih, ada yang sudah numpuk-numpuk dah baju lebarannya, shimmer udah lewat ya kan. Kemudian burgundi sekarang. Lagi ngetrennya burgundi, yes. Silakan dicuci bajunya, mungkin pahit-pahitnya udah pada terlepas telambung semuanya ya kan. Nah, waktunya beres-beres, siap-siap hari Senin kembali ke alam nyata ya. Mungkin udah ada yang 3T hari ini, terdiam, terduduk, temenong, terbodoh karena habis dah saldonya. Yang sekarang minta maaf adalah saldo, maaf saldo Anda sudah minus. Cutball itu apa tuh? Cutball Ustadz yang lagi nah tak nyambung dah Yaman ya. Makasih ya Bang Kakak, sehat-sehat semuanya, panjang umur, murah rezeki, barakallahu fikum, berkah selalu, sehat-sehat. Yang dalam jalur balik, semoga pulangnya selamat ya, safarnya dimudahkan Allah, dilancarkan Allah. Mungkin ada yang lagi bawa mobil, kendaraan, keluarga, semoga Allah sehat-sehatkan, insyaallah ya. Makasih banyak Abang Kakak, doakan Yaman, doakan katun bolong, oh alah. Katun bolong, oke. Lagi trennya nanti kita bikin daster bolong ya, dashball. yang belum ketebak kepanjangan dari mudik Ustaz. Mudik ya. Kita bikin dashball aja abis nih ya. Emak-emak akan kita bikin dashball, daster bolong ya. Itu insya Allah pasti universal itu dipakai sama semua orang. Silakan bikin merek baju, yang pandai-pandai fashion bikin mereknya dashball, daster bolong ya. Insya Allah itu ngetrend tuh, langsung dipakai. Marah emak-emak tuh. Kalau nggak bolong nggak bisa dipakai lah Yaman. Iya betul, ini namanya dashball ya. Atau pasang AC di dalamnya gitu ya. Dah makin merampok ya kita nih. Kasihan Bang Banjir yang beliau ada banyak urusan nih ya kan. Kasihan kalau urus kayak gini nih, receh-receh ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Doakan saya, doakan istri saya, anak-anak saya, kami keluarga besar, mama saya, ibu saya, semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Berkah selalu Bang Kakak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.